Oke teman-teman, katakannya ya, dengan cara tabel kebenaran, jika terdapat dua premis dan premis tersebut tidak ada dalam hukum inferensi logika, yang dikatakan orang tadi ada 8. Cara yang pertama, tentukan premis dan konklusinya. Kalau ada sebuah kalimat atau sebuah pernyataan, maka kalian harus tentukan premisnya apa, konklusinya apa. Setelah itu buat tabel kebenarannya. Ya, tabel kebenarannya apa? Apa yang dibutuhkan dari berapa kolom sih, P, Q, R atau apa gitu ya. Supaya apa? Bisa kita tentukan masing-masing nilai kebenarannya. Yang ketiga, carilah baris kritis tersebut. Baris kritis di sini katakan adalah semua premis bernilai benar. Ya, tapi bukan tabel kebenaran tautologi ya teman-teman ya. Kalau tautologi itu semua hasil akhirnya adalah true. Ini tidak, mungkin saja ada yang false, tapi akan terlihat apakah itu valid atau tidak dari mana, dari baris kritisnya. Lalu pada baris kritis yang sudah kita temukan, jika semua konklusi, sekali lagi jika semua konklusi bernilai benar, ya, konklusi bernilai benar, maka argumen tersebut valid. Ya, yang pertama baris kritisnya ini ketemu nih. Oke, semua premis bernilai benar, itu baris kritisnya. Dari baris kritis itu harus kita pilih lagi teman-teman. Mana yang baris kritis ini yang menyatakan bahwa konklusinya itu bernilai benar. Ya, maka bisa kita katakan bahwa oke, argumen ini atau konklusi ini valid. Ya, pernyataan ini valid. Tetapi katanya jika ada satu saja konklusi yang bernilai salah, maka itu menjadi gugur teman-teman. Ya, benar ternyata ada satu yang salah dari konklusi ini, maka bisa dikatakan argumen tersebut adalah invalid. Ya, semua harus benar. Yang kedua adalah afirmasi hukum inferensi ya, seperti minggu lalu ada simplikasi, ada Tolen gitu ya, ada ponen dan seterusnya. Ini sudah ada rumus bakunya. Tetapi kalau tidak ada, pakai yang pertama nih teman-teman, cara satu. Oke, kita lihat saja ini. Latihan soal inferensi yang pertama. Jika diketahui teman-teman, ini ya, ini premis satunya, ini sudah berupa notasi gitu ya. Lalu ini premis satunya. Lalu diketahui juga premis duanya ini. Kita kasih ganti warna yang berbeda. Nah. Dan konklusinya dinyatakan bahwa ini ya. Kita dihadapkan pada premis satu ini. P disjungsi Q disjungsi R, premis satunya. Lalu dikasih bahwa kenyataannya, dikasih fakta bahwa negasi R itu merupakan premis 2. Lalu dari kedua premis ini disimpulkan bahwa konklusinya P disjungsi Q, P atau Q, gitu ya. Nggak jadi masalah teman-teman sini ya. Maka kita buat cara kedua, langkah yang kedua dikatakan buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya yang mana? Oke, kita lihat kebutuhannya. Ada P, ada Q, ada R, ya, ada negasi R, gitu ya. Lalu ada disjungsi QR, ada disjungsi P, disjungsi QR. Maka lihat kita berapa? PQR udah jelas 3. Lalu ada lagi yang Q disjungsi R 4. Lalu negasi R 5. Lalu ini 6, 7 teman-teman ya gabungannya. Maka kita lihat kebutuhannya. Oke, saya buat gitu ya. Nah, kita buat yang pertama PQR. Ingat bahwa PQR karena ada R, teman-teman, maka kita harus menguji itu dengan 8 kombinasi true false ya. Ingat ya kalau ada R ya. Kita isi P-nya 4 true di atas, 4 false di bawah. P. Lalu Q-nya 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. Ya, lalu diingat ya kombinasi seperti ini ya. Lalu R-nya di switch.
di switch antara true dan false. True, false, dan seterusnya. Ya, sampai sini masih cukup dipahami ya teman-teman ya. Oke. Lalu kita buat lagi kebutuhan kolom keempat setelah PQR. Apa itu? QR-nya, key disjungsi R, key atau R. Maka kita buat yang ini ya, key. Nah ini teman-teman. Ya. Ini. Oke, sekarang hasilnya apa teman-teman? Key disjungsi R hasilnya apa? Sekarang key dengan R. True dengan true, kan? True. Bawah? True. True. Bawahnya? True. True. True false? True. True. True false? True. True. True atau false? True. Yakin? Yakin, Pak. Yakin. Halo? True. 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 False. False. Oke, disjungsi itu bagaimana jika salah satu bernilai true maka konklusinya menjadi true. Oke, next. True. 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 False. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Lalu kita lihat negasi R ya. Negasi R tuh yang ini kan ada ya teman-teman ya. Nah. Ini negasi R-nya. Oke, kita isi sama-sama. Negasi R. Hasilnya apa negasi R? False. False. False, terus True. 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 Balikin ya. False. False, False. true. True. False. True. False. True. False. True. Ya, gini ya. Tinggal dibalik saja kondisinya. Sudah. Sekarang yang P disjungsi, Q dijungsi R. Itu yang mana yang ini teman-teman ya? Ini. P ke Q. Aduh, gelap sekali dia. Oke, sekarang kita buat yang ini. Berarti ini adalah sekarang P True. dengan disfungsi dengan QR ini. Ini apa hasilnya? True. 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 Terus? True. 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 Nah ini False. True. True. false true. False. True, Pak. Masih true. P ya, P ini dengan yang ini kan? Oh iya, true. Ya, true, Pak. Oke, ini adalah true. Sini. True. 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 False. 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 Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Sekarang kita lihat teman-teman. Yang ini. Yang hitam kita buat. Nah, supaya tahu. Ya, ini sekarang ya. P disjungsi Q yang ini. D disjungsi Q. Sekarang kita lihat P dengan Q ini ya. Hasilnya apa? True. 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 Ini kalau ada True. true ya. Sini. True. 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 False, Pak. P dengan Q. P dengan Q. False. Oke. False. 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 Berarti kita mendapat ada hasilnya yang mana teman-teman? Ya, premisnya mana? Kita lihat sekarang ya teman-teman ya. Sekarang kita harus mencari baris kritis setelah kita tahu ini hasil-hasilnya. Baris kritis di mana seluruh premis bernilai benar. Oke, kita lihat dulu itu. Seluruh premis bernilai benar. Baris kritisnya yang mana? Kira-kira kalau kita buat ini baris 1 sampai 8, baris berapa kira-kira teman-teman? Perhatikan premisnya ada 2,
di mana baris kritis itu harus dua-duanya bernilai true. Baris berapa kira-kira? Premis 1 yang kuning dan premis 2 yang hijau. Di Baris kedua. Baris kedua. Lihat ya, baris kedua. Yang ini maksudnya? Betul? Kita lihat aja teman-teman ya. Yang kuning ini, yang ini, premis 1 yang mana dia? Ini kan ya? Oke. Tetapi kita harus pastikan yang ini kolom ini dengan yang ingkaran R, negasi R ini, di mana kondisi yang negasi R dan ini harus sama-sama true. Berarti kita lihat yang ini ya. Betul nggak? Paham nggak teman-teman? Kenapa saya kasih yang baris kedua adalah baris kritis? Sob yang belum loading, coba nggak apa-apa tanya aja ya. Tahu nggak kenapa saya katakan di baris kritis ini baris nomor 2? Rizky, paham? Rizky Ramdhani? Karena Kenapa, Rizky? Karena bernilai true dua-duanya, Pak. Oke ya. Benar. Kita lihat teman-teman, kenapa ini menjadi baris kritis. Kalian jangan melihat yang lain dulu teman-teman ya. Tetapi yang menjadi premis 1 dan premis 2. Premis 1 yang kuning ini mana? Yang ini kan, kolom ini kan. Di mana yang ini true, oke ya. Lalu premis 2-nya negasi R-nya yang true, oke ini. Kenapa baris pertama tidak? Karena negasi R-nya false teman-teman di sini. Nah ini. Tapi ini true, nggak boleh. Kalau baris kritis itu di mana kondisi semua premis, kedua premis, atau ketiga premis, keempat premis, atau seluruh premis harus bernilai true. Sampai sini paham? Dapat nilai baris kritis? Ya, saya lanjut. Kira-kira baris berapa lagi? 4, Pak. Oke ya, baris 4 ya, sip. Dapat ya 4. Lihat negasi R-nya true, P disjungsi QR-nya ini disjungsi bernilai true. Lalu baris keberapa lagi? 6, Pak. 6. Betul, sip. Next. Cukup? Atau masih ada lagi baris kritisnya? Enough? Cukup, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Pada saat baris kritis sudah kita temukan, maka yang kita lakukan apa katanya? Ya, carilah baris kritis. Lalu setelah baris kritis ditemukan, maka dalam baris kritis tersebut dilihat teman-teman. Apakah semua konklusi bernilai benar? Sekali lagi, apakah konklusi semua bernilai? Lihat di sini teman-teman ya. Konklusi. Konklusinya apa teman-teman? Apa konklusinya? Siapa yang tahu? P disjungsi Q. Oke, ini kan udah jelas ya. P disjungsi Q yang saya kasih warna biru terang ini. P disjungsi Q. Ini sekarang konklusinya. Maka yang warna biru ini kita harus cari teman-teman. Apakah di baris kritis itu dia bernilai true atau benar? Sekali lagi ya, kita lihat apakah si konklusi yang warna biru itu pada baris kritis bernilai benar. Kita lihat teman-teman ini. Konklusinya P disjungsi Q. Ini ya teman-teman ya. Pada baris yang ini teman-teman, pada baris 2, apakah konklusinya bernilai true? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kan ini konklusinya teman-teman ya, P disjungsi Q. Maka kita lihat pada yang baris 2, baris kritis ini oke, P konklusinya benar-benar. Kita tandain dulu. True. Jangan lihat yang lain teman. Sekarang kita fokusnya pada baris 2, 4 dan 6. Pada baris 4 kita lihat. Bernilai true?
True. Pada baris 6. Bernilai true? True. Ya, true. Sudah, tidak melihat lagi yang lain ya teman-teman ya. Kita sudah dapat 3 baris kritis. Kita sudah mendapat atau kita sudah melihat konklusi dari 3 baris kritis tersebut. Kita lihat di sini sekarang, apakah dari konklusi 3 baris kritis itu semua bernilai benar atau tidak? Ada yang valid nggak di konklusinya? Ada yang false nggak? Tidak ada, Pak. Pada baris kritis, teman-teman. Tidak ada. Ada, Liv? Nggak ada ya, betul ya, sama Imelda ya. Nah, kalau nggak ada, teman-teman, karena nilai true, maka bisa dipastikan bahwa yang ini, ya, argumen di atas ini bersifat valid, teman-teman, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat sahih ya, teman-teman ya. Baris kritisnya 3, ternyata dari 3 baris kritis ini semua konklusinya bernilai true. Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup dipahami? Cukup ya? Bisa? Oke, saya lanjut. Contoh kedua, teman-teman. Ini saya sekarang menggunakan kalimat ya. Kalau tadi sudah dikasih notasi inferensinya, sekarang kita akan lihat dengan kalimat, teman-teman. Ada dikasih pernyataan seperti gini, teman-teman ya, argumennya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, ulang lagi. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Lalu air laut surut setelah gempa di laut. Karena itu tsunami datang. Oke ya. Kalian dikasih pernyataan itu sama kalian, argumen itu. Apakah dari argumen di atas itu bernilai valid atau tidak? Valid, Pak. Valid, Pak ya. Kita lihat. Kalau kita bilang ngomong valid, maka kita bisa harus buktikan, teman-teman. Validnya di mana? Analisa logikanya di mana gitu. Ya, kita sama-sama buat, teman-teman ya. Kita lihat ini ada jika air laut surut, setelah itu apa? Maka kita harus membuat, teman-teman, langkah yang dilakukan ya. Caranya gimana? Yang pertama katanya, buat sebuah P dan Q dari argumen-argumen di atas. Oke. P-nya yang mana kira-kira, teman-teman? Air laut surut setelah gempa di laut, Pak. Ya, kita dapat air laut surut setelah gempa di laut. Ya, benar teman-teman ya. Ini dipastikan bahwa ini adalah P-nya. Ya. Sampai sini kalau ada yang bingung langsung tanya teman-teman ya, supaya jangan nanti. Kita dapat P-nya. Lalu Q-nya apa? Tsunami datang. Tsunami datang. Oke, bagus ya. Berarti sini adalah tsunami datang. Sampai sini. Ada yang bingung? Oke, ya. Maka kita sudah mendapat P dan Q. Ganti warnanya lagi. Kayak beda teman-teman, kita lihat dulu. Coba hitam saja nggak apa-apa. Nah, air laut surut setelah gempa di laut itu P-nya. Q-nya sudah benar, tsunami datang. Ya. Maka bisa dikatakan teman-teman, jika air laut, maka ingat kalau ada kata ini apa teman-teman? Ini inferensi apa ini? Implikasi. Maka kita lihat ya, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Maka bisa dipastikan air laut surut setelah digempa di laut itulah P.
lalu tsunami datang adalah Ki. Maka implikasinya adalah jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang nih. Yang menjadi faktanya apa teman-teman? Yang dikasih nilai benarnya atau faktanya yang mana kira-kira? P-nya ada ketemu, Q-nya ada ketemu. Premis yang kedua yang mana? Ini kan premis 1, jika air laut surut maka gempa di laut. Maka yang menjadi fakta mana? Ini teman-teman. Ya, ini faktanya. Air laut surut setelah gempa. Karena ini faktanya teman-teman ya, maka konklusinya menjadi ini teman-teman. Nah ini. Ya, ini jadi konklusi. Nah, sekarang dari argumen ini, ya, tsunami datang nggak? Atau semua argumennya benar atau tidak? Maka kita lihat teman-teman. Maka langkah yang harus dilakukan, kita buat sebuah P dan Q, sudah kita temukan P dan Q-nya. Sekarang kita buat inferensi untuk argumennya, karena ada jika, maka inferensinya menjadi P implikasi Q. Betul ya? P implikasi ke Q ya. Lalu tadi faktanya apa? Yang highlight kuning ini, air laut surut setelah gempa di laut. Apa faktanya yang Q ini teman-teman? Nah ini. Ya. Ini faktanya nih Ki. Berarti ada premis 1, premis 2 sekarang. Konklusinya apa teman-teman? Kalian lihat kalau seperti ini di inferensi ya. P implikasi Q, di mana nilai benarnya adalah Q, maka konklusinya adalah Q, teman-teman. Ya, ini ada di modal inferensi. Nah, setelah itu, setelah kita lihat konklusinya, ada premisnya 2, konklusinya 1, maka kita buat tabel kebenarannya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Masih bisa dipahami? Oke ya. Kita next. Tabel kebenarannya teman-teman. Tadi kita lihat di sini ada P, ada Q, lalu ada P implikasi Q. Maka tabel kebenarannya sangat sederhana. Ada P, ada Q, lalu ada P implikasi Q. P-nya kita buat dengan, karena nggak ada R teman-teman, maka kita buat hanya 4 kombinasi saja. True, 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 false, false, true, false dengan false. Maka akibatnya P implikasi Q, nilainya apa teman-teman? True. 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 Next. False. 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 True. 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 False. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Dari sini teman-teman kita cari yang baris kritis baris berapa teman-teman? Kita lihat sini ya. Premisnya P implikasi Q dan Q. Berarti kita harus melihat yang ini, premis 1 dan premis 2 ini teman-teman. Oke, baris berapa? 1 sama 3. 1 sama 3. Oke. Ini ya teman-teman ya. P implikasi Q dan nilai kebenaran premis 2-nya adalah Q. Maka ini bisa dipastikan ini adalah baris kritis. Next, baris berapa lagi? 3. 3, Pak. Oke. Masih ada lagi? Ada lagi nggak? Baris Enggak, kritisnya? Mana, Pak? Tidak ada, cuma 2 ya. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman. Pada baris kritis yang kita temukan ada 2 baris kritis, di mana kedua premis bernilai true. Sekarang kita lihat di sini bahwa kita harus memastikan juga bahwa konklusinya harus bernilai true, teman-teman. Baris 1, konklusinya bernilai true tidak? Konklusinya itu adalah Q, teman-teman. Konklusinya adalah P. Q ya, sorry Q ya.
Jadi yang mana yang baris 1 konklusi apa? Nah, valid Pak. Valid ya, kita lihat ya sini ya. Dikatakan bahwa karena tsunami datang, air laut surut setelah gempa di laut. Kan itu tsunami datang. P ke Q, konklusinya adalah Q. Maka kita lihat teman-teman. PQ true, baris ketemu dua baris ketemu ya, dua baris kritis. Lalu kita lihat yang konklusinya true, konklusinya Q. Dua-duanya bernilai true tidak? Bernilai true. Maka bisa dikatakan argumen ini air laut surut setelah gempa di laut ya dan seterusnya itu adalah valid atau sahih. Saya buat dengan valid saja di sini. Ya, tapi bahasa Indonesia adalah yang betul sahih, teman-teman. Ini teman-teman masih bisa dipahami? Masih? Masih bisa, Pak. Oke ya. Teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut kalau masih bisa. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Sekarang statementnya dibalik, teman-teman. Ini sama seperti tadi, ya. Yang ini, air laut surut, tapi kita akan ganti premis 2-nya kita balik. Sekarang kita buat jika air laut, ya masih kita buat ini adalah implikasi. Air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Oke, ini masih sama yang tadi. Tsunami datang nih teman-teman. Nilai kebenarannya sekarang adalah tsunami datang nih. Konklusinya menjadi air laut surut setelah gempa di laut. Ya, dibalik ya teman-teman ya yang di dua di belakang ini. Apakah argumen itu sahih atau valid? Oke, kita periksa. Tadi apa teman-teman ini? Ini adalah Air laut surut. oke, ini saya copy saja. Ya. Lalu tsunami datang. Ini saya copy. Ya, P-nya, Q-nya udah ketemu. Sama seperti tadi. Sekarang inferensinya teman-teman. P implikasi Q, di mana sekarang Q teman-teman. Ya, nilainya yang benar adalah Q. Konklusinya adalah P teman-teman. Ya, karena konklusinya P nih. Maka kita lihat valid atau tidak. Sama seperti tadi caranya. Nih, PQ. Oke, kita isi lagi teman-teman. Ya, cuman dibalik saja kondisinya. Sekarang ini jadi apa teman-teman? PQ, ini apa? True false? True. True. Halo? False. False. True. 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 Kita dapat ya. Baris kritisnya baris berapa? 1. True. 1 dan 3. 1 dan 3. Tetap ya. Oke. 1 dan 3. Sekarang kita lihat dari baris kritis ini, konklusinya yang mana tadi teman-teman? P. Berarti ini kita lihat. P pada baris 1 dan P pada baris 3. Ini true. Oke, baris 1 benar. Baris 2, baris 3 Salah. false, teman-teman. Nah, maka kalau dibalik statement ini teman-teman, yang ini ya, air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Ternyata tsunami datang, jadi air laut surut setelah gempa di laut. Maka yang terjadi apa? Kita rubah. Statement argumen itu menjadi tidak valid, teman-teman.
Alasannya apa? Alasan logikanya seperti ini. Tabel kebenarannya seperti ini. Baris kritisnya 2, baris 1 dan 3, di mana pada baris 3 P-nya ada satu yang valid, yang false. Maka argumen di atas tidak valid, teman-teman. Ada satu yang salah, ada yang false. Paham di situ? Ya. Nah, jadi kalau ada satu saja yang false, konklusinya, maka itu gugur semua, teman-teman. Menjadi invalid. Oke, akan saya lanjut kalau tidak ada lagi yang bertanya. Oke, sekarang yang latihan soal inferensi keempat, teman-teman. Ini soal latihan yang terakhir ya. Periksa kesahihan atau kevalidan argumen berikut. Jika 5 kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Lalu dikatakan 5 tidak lebih kecil dari 4. Konklusinya dikatakan 5 adalah bilangan prima. Ya. Kita buat ini ada jika, maka, jika, maka di sini. Ya, maka ini implikasi, teman-teman ya. Maka kita buat bahwa ini adalah 5 lebih kecil dari 4 adalah P-nya, dan 5 bukan bilangan prima adalah apa? Q-nya. Masih bisa dipahami ya? Kita pecah jadi P dan Q, hasilnya seperti itu. Betul ya? Bisa. Lalu kita ketemu P dan Q-nya. Argumennya berarti kita buat, teman-teman. Ada yang bertanya nggak sampai sini nggak? Ini kalau kalian jeli ada yang bisa kalian tanyakan sini, teman-teman. Yang key-nya bukan sih, Pak. Key-nya kenapa? Itu kan yang udah maka kan itu kan 5 bukan bilangan prima, tapi di situ kan 5 adalah bilangan prima. Oke, ada yang bisa jawab. Nah, ya teman-teman ya, harus jeli. Ada yang bisa jawab pertanyaan itu? Dani teringanya. Harusan not key, Pak. Not key. Not key. Oke ya teman-teman ya, kita lihat di sini. Kenapa dibuat key-nya adalah 5 bilangan prima? Yang bukan di sini, teman-teman, ya. Yang bukan di sini ini menyatakan negasi, teman-teman. Maka dibiarkan dulu 5 adalah 5 bukan bilangan prima, tapi pada saat dibuat menjadi key 5 adalah bilangan prima. Argumennya, teman-teman, argumen itu akan menjadi ini kan implikasinya. Maka P implikasi ke negasi Q. Betul tidak? Sama nggak seperti itu? Sama, Pak. Ya, berarti teman-teman, dikatakan itu adalah bukan negasi dulu. Lalu pada saat itu diimplikasikan, dibuat argumen inferensinya, maka P, jika P maka Q. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka negasi Q. Negasi Q itu apa? 5 kan 5 adalah bilangan prima, negasinya apa? 5 bukan bilangan prima gitu. Ya, nah ini. Ini untuk membuat argumen yang mana? Yang ini, yang merah ini, teman-teman. Jika maka ini. Ya, karena ada kata bukan berarti dibuat negasi Q. Lalu dikatakan konstruksinya adalah 5 adalah bilangan prima. Oke, kita buat seperti ini. Ya. Sampai sini, teman-teman. Bukan konklusinya, teman-teman, sorry. Yang ini, yang pertama statement tadi, yang jika maka ini ya, teman-teman. Yang negasi P, apa itu, teman-teman, yang ini? Buat nih. Ya. Faktanya apa kata-kata ini?
Dikatakan argumennya ini. 5 tidak lebih kecil dari 4. Padahal di P-nya adalah 5 lebih kecil dari 4. Maka yang premis kedua, faktanya itu adalah apa? Bukan P atau negasi P. Ya. Paham ya? Dikatakan bahwa apa? Faktanya adalah 5 bukan bilangan lebih kecil daripada 4. Berarti dibuat apa? Negasi P. Oke. Oh, dikatakan konklusinya adalah 5 bilangan prima nih. Konklusinya ini. Maka harus kita cari nih tabel kebenarannya. Ya, kita buat butuh berapa tabel, berapa kolom ya. Ada P, ada Q, ada negasi P, ada negasi Q, ada implikasi gitu ya, dan ada konklusinya. Kita lihat tabelnya seperti ini. Kita buat. Kebutuhannya seperti ini, teman-teman. Ada P, ada Q, ada negasi Q, ada negasi P, ada implikasi P ke Q. Ya, negasi Q. Oke, udah saya isi di sini, teman-teman. PQ ya, P implikasi ke negasi Q. Jadi ini ya teman-teman ya, dengan di sini. Oke, maka menghasilkan true, false, true, false, true, false dengan true. Ini negasi, implikasi P implikasi ke negasi Q. Sampai sini gimana teman-teman? Masih bisa dipahami? Masih bisa tidak? Atau saya ulang lagi? Yuk, mau saya lanjut atau mau saya ulang lagi? Nggak ada yang jawab. Cukup dipahami tidak? Menghilang semua nih orang di sini tuh Pak. Bisa Cukup. dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Saya, gitu. Jadi saya tahu masih ada orang di situ. Oke, lalu yang kedua adalah P implikasi ke negasi Q. True. False, true adalah true. Sekarang kita lihat premis yang kedua, negasi P. P-nya true menjadi F, true jadi F, F jadi true, F jadi true. Maka baris kritisnya di mana, teman-teman? Baris kritis di nomor berapa? 3/4. 3/4 ya. Oke. Kita lihat ini yang menjadi baris kritis, ini ya. Kasih warna kuning lagi. Oke, 3 dan 4. Kita sudah ketemukan baris kritisnya ada 2. Perhatikan lagi, apakah pada 2 baris kritis itu konklusinya bernilai true atau tidak? Satu true, satu tidak. Oke, ini ya. Konklusinya adalah Q. Tadi kesimpulannya apa, teman-teman? Kalau ada satu yang false, maka Jadi invalid semua. Invalid, Pak. Tidak nah, sahih. berarti invalid. Berarti argumen ini salah, teman-teman, tidak valid. Ya. Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada yang nanya, saya akan kita ajak diskusi sama kalian. Ya, nih. Siapa yang bisa jawab? Dikatakan itu tidak valid, teman-teman. Konklusinya tidak valid. Tapi kan konklusinya ini ya, teman-teman ya. 5 adalah bilangan prima, betul nggak?
Betul tidak enggak teman-teman? Betul, Pak. Ya. Tapi kok menjadi tidak valid ya, invalid ya? Pernyataan 5 adalah bilangan prima, betul atau salah sih? Lima adalah bilangan prima, salah atau betul? Pernyataan 5 adalah bilangan prima, salah atau betul, teman-teman? Betul. Betul ya, tapi kenapa dikatakan tidak valid, teman-teman? Argumen tadi. Siapa yang bisa menganalisa itu? Karena premisnya, Pak. Karena premisnya, ya. Oke, teman-teman. Pada saat kalian melihat sebuah argumen, ya sekali lagi pada saat kalian melihat argumen atau premis, maka kalian tidak dulu melihat apakah premis tersebut benar atau salah. Saya ulang. Pada saat kalian menentukan konklusi atau mencari tabel kebenarannya, jangan melihat dulu argumen-argumen itu benar atau salah nggak gitu ya. Contoh gini teman-teman. 5 adalah bilangan prima. Itu kan sesuatu yang betul ya teman-teman ya. Orang seluruh dunia akan bilang bahwa 5 adalah bilangan prima. Itu sepakat semua orang. Tetapi kenapa menjadi tidak valid konklusi atau kesimpulan 5 adalah bilangan prima menjadi sesuatu yang salah? Alasannya gini teman-teman. Ya. Kita tidak melihat dulu, yang saya katakan tadi, tidak melihat dulu kalimat-kalimat yang ini ya teman-teman. Apakah masuk akal atau tidak. Ya. Tetapi jelas bahwa kita dikasihkan sebuah argumen, tolong periksa, benar atau salah. Kita jangan lihat dulu, apakah 5 lebih kecil daripada 4 betul atau salah, 5 adalah bilangan prima atau salah atau betul, tidak. Tetapi apa dari kesimpulannya kita lihat. Karena kesimpulan ini kan berimpact atau berdampak dari premis ya teman-teman ya, betul ya? Pada saat premis itu salah, pada saat argumen itu dicari kebenarannya jadi salah, bisa saja dan bisa terjadi konklusinya menjadi sesuatu yang salah. Gitu. Tapi bahwa 5 adalah bilangan prima, itu semua orang seluruh dunia pasti akan bilang itu adalah benar. Tapi pada saat dia disandingkan atau dikombinasikan dengan premis yang lain, maka itu menjadi sesuatu yang salah, teman-teman. Itu ya. Nah, kita jangan melihat itu kan benar, Pak. Tidak. Karena dia akan dibandingkan dengan premis yang lain. Di dalam analisa logika, itu bisa menjadi sesuatu yang salah. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ini. Yang tadi, berarti adalah invalid ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi berikutnya, teman-teman. Himpunan. Kayaknya kita udah belajar semua himpunan, teman-teman ya. Di SMP kayaknya belajar, di SMA belajar. Di mahasiswa sekarang kita baru belajar lagi, mengingat kembali, mereview kembali. Himpunan dilambangkan seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Tujuan pembelajaran himpunan ini, yang pertama memahami konsep himpunan. Yang kedua, memahami macam-macam istilah himpunan. Ketiga, memahami cara penyajian himpunan. Topik pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dikatakan definisi himpunan itu apa sih? Himpunan atau set. Ya, satu set berarti satu himpunan, teman-teman. Adalah kumpulan objek-objek yang tidak terurut atau unordered. Ya, unordered atau enggak terurut. Boleh enggak terurut, boleh, silakan saja. Lalu dikatakan objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota atau member. Di dalamnya disebut apa? Elemennya ya teman-teman ya, atau unsurnya. Yang ketiga, himpunan yang tidak terisi objek. Sekali lagi, yang tidak terisi objek disebut himpunan kosong atau empty set. Atau ada yang bilang lagi teman-teman, banyak sekali istilah ya. Ada yang bilang null set. N-U-L-L, null set. Oke. Tapi yang lumrah, yang umum biasanya orang bilang himpunan kosong, empty set, atau null set. Lalu universal set. Universal juga nih teman-teman, ada yang bilang ada, kalau di kita di Indonesia ya, atau pelajaran di Indonesia itu biasanya menggunakan kata semesta.
Ya, universal atau semesta sama. Universal atau semesta berisi semua objek yang sedang dibahas. Contohnya ada U, ya. Universalnya adalah himpunan semua huruf. Universalnya, semestanya himpunan semua huruf. Ada berapa huruf teman-teman jumlahnya? Siapa yang masih ingat? Jangan ngitung dulu. Guntur Bayu ada berapa kira-kira? 26. 26 ya, oke. Saya ingat. U atau semestanya, universal atau semestanya himpunan semua huruf, ada 26 huruf. Dan A adalah bagian dari U. Di mana A adalah A, I, U, E, O. Jadi betul ya teman-teman ya. A, anggota himpunan A yang A, I, U, E, O ada 5 huruf merupakan bagian dari universal atau semestanya, betul ya? A, U, E, O kan termasuk bagian dari semesta 26 huruf itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Contoh himpunan teman-teman. Himpunan hewan mamalia, himpunan warna pelangi, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Oke. Coba kalian analisa dulu. Yang tulisan hitam dan tulisan biru. Ya. Cok yang mau minum teh dulu. Jadi masalah mumpung PJJ, mumpung daring ya teman-teman ya. Kalian analisa dulu, saya minum kopi dulu teman-teman. Ada yang ketemu? Apa bedanya yang di atas dengan yang di bawah teman-teman? Yang biru, yang hitam sama yang merah. Yuk, come on. Siapa yang tahu? Yang di bawah itu subjektif, Pak. Subjektif. Yang di bawah kenapa? Subjektif. Di Subscript. bawah pendapat gitu Pak. Kalau yang di bawah. Di bawah pendapat. Kira-kira sama nggak tipenya yang di atas dengan di bawah? Jenisnya. Beda Pak. Kalau Yang di di atas apa? atas fakta, yang di bawah argumen. Oh gitu ya. Ada lagi yang lain? Alif yang jawab ya. Oke, kita lihat. Amelia mau jawab? Enggak, Pak. Enggak. Oke ya teman-teman. Kita berbicara himpunan, maka yang hitam dengan yang merah ini berbedanya di mana teman-teman? Yang hitam ini, ya contoh ada 4 ini, himpunan hewan mamalia, himpunan warna pelangi, himpunan bilangan asli, lalu himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Berbeda dengan yang 3 di bawah yang merah ini teman-teman. Yang di atas ini bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan. Ya. Himpunan hewan mamalia. Sudah jelas teman-teman aturannya. Batasannya hewan mamalia itu apa? Gitu ya. Hewan mamalia adalah semua hewan yang menyusui itu dikatakan hewan mamalia, sudah pasti. Lalu himpunan warna pelangi. Warna pelangi ada berapa? Jumlahnya. Udah pernah ngitung belum? Warna pelangi itu ada 7 teman-teman. Ya, sudah pasti ya. Kecuali kalau nggak tahu warna pelangi nanti 2000 tahun yang lalu ya. 2000 tahun yang akan datang. Jadi satu warnanya, bukan pelangi kalau begitu ya. Ada 7 warna pelangi sudah pasti. Berarti termasuk himpunan. Lalu kita lihat lagi himpunan bilangan asli. Ada definisinya, ada batasannya bilangan asli itu seperti apa. Oke, termasuk himpunan. Himpunan bilangan prima antara 20 dan 40. Oke, itu juga sama. Definisi dari bilangan prima ada. Batasannya ada. Tetapi berbeda dengan yang di bawah, teman-teman. Himpunan lukisan yang menarik. Bisa dipastikan atau ada nggak definisi lukisan yang menarik itu seperti apa?
Nggak ada teman-teman, nggak ada batasannya, nggak ada. Yang termasuk lukisan menarik itu seperti apa? Jangan-jangan kalau ditanya orang ya teman-teman yang tidak suka lukisan, semenarik apapun dia bilang nggak menarik itu mah, karena dia nggak suka lukisan. Lalu dibilang lagi sini, himpunan orang pintar. Pintar itu batasannya apa? Nggak jelas. Apa AQ-nya, IQ-nya, gitu ya? Nggak ada teman-teman batasan yang pintar itu yang seperti apa. Makanya tidak dikatakan sebagai sebuah himpunan. Lalu himpunan warna yang bagus. Kategori warna yang bagus apa? Gitu. Alif suka warna hitam mungkin, tapi saya nggak suka misalnya. Saya katakan warna hitam nggak bagus. Ya, itu hanya argumen orang atau asumsi orang saja. Oh, ini bagus, ini menarik. Tidak bisa dijadikan acuan atau dasar. Itu adalah ada batasannya, tidak teman-teman. Berarti itu tidak termasuk himpunan, ya, paham ya? Oke. Kalau himpunan mobil yang berjalan lambat itu termasuk himpunan atau tidak? Himpunan mobil yang berjalan lambat termasuk himpunan nggak? Himpunan, Pak. Bukan ya, nggak jelas kategori lambat itu apa. Ada mobil sport car lari 200-100 km per jam itu dikatakan lambat, gitu ya. Tapi mobil-mobil yang zaman dulu lari 60 km per jam atau 80 km udah dikatakan sangat cepat. Jadi nggak ada kepastian. Jadi sesuatu yang tidak pasti, tidak terukur itu nggak bisa teman-teman dinyatakan sebagai sebuah himpunan. Oke, kita lanjut. Aturan penulisan himpunan ada gini teman-teman. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, sampai Z. Itu yang pertama. Lalu penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Wajib hukumnya teman-teman ya, bukan kurung buka, kurung tutup. Lalu untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya dipakai tanda koma. 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih bisa masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik ini, titik 3 ya teman-teman ya. Nah, titik-titik boleh ya, tidak 3, harus juga 3 boleh, 4 boleh gitu ya, tapi jangan 1 saja. Jadi contohnya gini, yang ini masih banyak A, B, C, titik-titik-titik-titik, Z. Berarti kita paham semua, berarti A, B, C, D sampai dengan Z. Nah ini yang dimaksud dengan menggunakan tanda titik-titik. Notasi E dibaca anggota dari. Kalau E dicoret berarti bukan anggota dari teman-teman. Ini aturan penulisan himpunan. Oke, kita lanjut ya. Ini masih. Sekarang cara penyajian himpunan bagaimana teman-teman? Ada beberapa cara. Yang cara pertama adalah enumerasi. Ya. Enumerasi adalah setiap anggota disebutkan satu-satu teman-teman. Anggotanya. Anggota kelas ini ada Imelda, ada Guntur, ada Rizky, ada Ruli, ada Afinsa, ada Alif, ada Sahira, ada Aura, disebutkan satu-satu. Itu enumerasi teman-teman. Ya. Contohnya gini, himpunan 4 bilangan asli pertama disebutkan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Disebutkan satu-satu secara rinci. Kedua, himpunan 5 bilangan genap positif. 2, 4, 6, 8, 10 disebutkan. Lalu himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Nah, tadi yang teman-teman 1,2 titik-titik ini menyatakan apa sampai dengan 100. Lalu himpunan bilangan bulat ditulis sebagai, nah ini, titik-titik berarti -2 ke arah kirinya terus, semakin kecil ya teman-teman ya. Lalu yang titik-titik ini setelah 2 adalah semakin besar angkanya. Itu enumerasi, berarti cirinya adalah dia dengan menyebutkan satu-satu anggotanya secara rinci teman-teman. Oke. Nah, di dalam
enumerasi tadi teman-teman ada yang namanya keanggotaan, ya. Contoh gini, ada X. Ini tadi tanda apa teman-teman? Tanda A ini artinya apa? Anggota. Anggota ya. Oke. Berarti ini adalah X merupakan anggota himpunan dari A. Ya, cara menuliskannya seperti apa? Ini ada ini. Bagaimana kalau bukan anggota? Tadi katakan X coret A. Artinya X bukan merupakan anggota dari A. Ya. Contohnya, misalkannya A 1 2 3 4 enumerasi ya. Nah, gitu. Lalu R, himpunan R, di mana anggotanya adalah A, B, A, B, C, di dalam kurung, teman-teman. Lalu AC. Lalu K adalah seperti ini. Ini himpunan kosong, teman-teman. Ini menyatakan himpunan kosong. Ya. Maka, 3 betul nggak merupakan anggota himpunan A? Ya, Betul? ya Pak. Oh, ya, lihat sini. Oke, betul ya. Lalu ini betul nggak? ABC merupakan anggota himpunan R. Betul, Pak. Betul. Ya, tadi 3. Nah, ABC yang mana yang ini? Oke, ada di sini. Ini betul? Oke, ini betul juga. Yang ini C merupakan anggota himpunan dari R. Betul, Pak. Betul, Pak. Coba perhatikan baik-baik, teman-teman. C. Ada nggak C di R? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, kan ada 2 jawaban ya. Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Jawabannya adalah ada atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, teman-teman. Ya. C ini adalah kan cuma satu. Sementara C yang di sini adalah dia bukan C aja, teman-teman. Ini. Nah, C bukan, ini udah jelas teman-teman ya, dicoret ya. C bukan merupakan himpunan R. Kenapa? C itu nggak ada, teman-teman. Yang ada itu adalah A, B, lalu A, B, C. Satu kesatuan, teman-teman. Ya, satu kesatuan. C-nya tidak terpisah dari situ. Maka dikatakan bahwa C bukan merupakan anggota himpunan dari R. Karena C-nya tidak berdiri sendiri sini, teman-teman. Makanya dikatakan bukan anggota ini. Ya. Ini bernilai benar atau salah? Benar. Karena C tidak merupakan anggota dari sini. Ya. Harus teliti, teman-teman ya, dilihat. Oh iya, dia bukan. Dia bukan anggota himpunan dari R. Kalau ini himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari anggota himpunan dari K, betul nggak? Betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Yang ini himpunan kosong bukan merupakan anggota himpunan dari R. Betul. Betul. Kita banyak bicara true false. Oke, teman-teman ya, paham ya? Jadi ini hati-hati. Yang ini ya terlebih tadi ya. C itu bukan himpunan bagian dari anggota himpunan dari R, teman-teman, karena dia tidak berdiri sendiri. Ya. Sekarang cara penyajian yang kedua, himpunan adalah dengan simbol-simbol baku. Artinya apa simbol baku itu? Simbol baku adalah simbol-simbol yang sudah dibakukan, ya, dan menjadi standar, tidak bisa dirubah lagi, teman-teman, sudah baku. Di mana yang bakunya adalah apa? P itu adalah himpunan bilangan positif, teman-teman.
1, 2, 3, dan seterusnya. N itu bilangan asli. 1, 2, dan seterusnya. Z itu apa? Himpunan bilangan bulat, dan seterusnya. Q, himpunan bilangan rasional. R adalah real. C, himpunan bilangan kompleks. Ini yang sudah baku ya teman-teman ya. Yang tidak bisa kita rubah lagi. Kalau kalian lihat ada P, oh itu adalah bilangan positif. N adalah bilangan asli. Z adalah bilangan bulat ya. Ini simbol-simbol baku. Himpunan yang universal dikatakan semesta. Universal ya, dan semesta itu sama, teman-teman. Ya, dilambangkan dengan U, bisa dilambangkan dengan S. U bisa juga ada yang namanya buat dengan S. Universal dan semesta. Contoh gini. Misal universalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan A-nya adalah 1, 3, 5. Betul tidak? A merupakan himpunan semesta, anggota himpunan semesta dari U. U-nya 1, 2, 3, 4, 5. A-nya 1, 3, 5. Betul dong ya? 1, 3, 5 merupakan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu teman-teman ya, contohnya. Yang ketiga, cara penyajian himpunan, notasi pembentuk. Ya, notasi pembentuk himpunan. Sebenarnya tadi sama teman-teman, ini cara penyajian saja yang berbeda. Kalau cara penyajian seperti ini, oh sama saja dengan cara penyajian yang seperti ini. Bagaimana cara penyajian dengan nanti diagram Venn? Sama juga gitu. Tapi hanya cara penyajiannya saja. Yang satu pakai baki, yang satu pakai lodor misalnya ya, yang satu pakai daun pisang misalnya, itu penyajiannya sama saja. Oke, notasi pembentuknya seperti apa? Notasinya seperti ini teman-teman. Kurung buka X, lalu ada garis vertikal, lalu diikuti syaratnya teman-teman. Syaratnya apa? Syarat yang harus dipenuhi oleh X ini, ya, atau batasannya seperti apa? Garis vertikal, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Ya nih ya. Cara menuliskannya bagaimana? Berarti dibuat A, ya, lalu X, kurung buka, kurung kurawal, X, garis vertikal, di mana X, bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau, sama ya, ini sama, ini akan menggunakan notasi. A sama dengan X, garis vertikal X, anggota himpunan dari P, ya, dengan positif, di mana X lebih kecil dari 5, teman-teman. Memang seperti ini akan lebih, ya tidak segampang yang tadi, teman-teman ya, dengan seperti yang ini gitu ya. Ini. Nah, ini dia karena menggunakan simbol-simbol yang seperti ini. Yang kalau dicari datanya ekuivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Syarat X lebih kurang dari 5 itu datanya mana ini, gitu kan. Bilangan positif teman-teman ya, bukan hati-hati, bilangan P ini ya. Nah ini, hati-hati. Karena kalau minus 1 juga sebenarnya bisa, tapi dia bukan bilangan positif. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Lalu bentuk yang keempat, diagram Venn, teman-teman. Diagram Venn. Diagram Venn, ini yang biasa ya teman-teman ya. Sebentar. Oke teman-teman, diagram Venn ini. Sudah pernah lihat teman-teman diagram Venn?
Oke, lihat ya, diagram Venn cara penyajiannya adalah diagram Venn dengan cara apa? Misalkan U atau semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lihat ya, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu A, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 5. Masih terlihat ya? Share screen saya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Ini nggak sudah. Oke. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, di mana lalu ada B juga, anggota himpunannya adalah 2, 5, 6, 8. Maka kita membuat diagram Venn-nya apa? Yang pertama kebutuhannya adalah, tuliskan dulu semestanya teman-teman, atau universalnya. 1, 2, 7, 8, berarti tuliskan sini. Tampilannya terserah kalian teman-teman ya. Mau 7 di tempat sini atau seperti apa. Tapi yang jelas, ada notasi yang harus yang kalian perhitungkan. Semestanya atau seluruhnya, cara membuat diagram Venn pertama harus buat nih teman-teman. Ada yang buatnya harus kotak gini. Ini menyatakan himpunan semesta. Lalu ada yang lagi dengan cara membuat ini dikotakin di kertas pakai U atau S. Menyatakan inilah semestanya. Ya, banyak model bagaimana orang membuat diagram Venn, tapi yang jelas harus kotak. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu semestanya dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harus lengkap teman-teman semestanya. Lalu ada bagian A 1, 2, 3, 5. Anggota himpunan A harus dibuat 1, 2, 3, 5 ini teman-teman. Ya. Lalu himpunan B adalah 2, 5, 6, 8. Kenapa gambarnya harus seperti ini dan 7, 4 di luar? 1. Himpunan anggota A, anggota himpunan A 1, 2, 3, 5. Sementara di B juga ada yang bagian dari himpunan A. Ini teman-teman. 2, 5. Sama dengan anggota himpunan B. 5, 2, 2, 5. Maka karena 2 dan 5 ini merupakan anggota himpunan A dan B, maka dibuatnya gini teman-teman. Si 2 dan 5 ini beririsan dengan lingkaran B dan lingkaran A. Jadi kalau lihat baca diagram Venn ini adalah, oh anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 5. B apa? 2, 5, 6, 8. Tetapi ada anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan B juga. Apa itu 2 dan 5? Ya. 7, 4 kenapa di luar teman-teman? Karena dia bukan merupakan anggota himpunan A dan bukan merupakan anggota himpunan B. Hanya di luar dia. Ya, nanti ada teman-teman ya kita bahas lebih lanjut tentang operasi di dalam diagram Venn. Tapi kira-kira seperti ini ya. Membuat diagram Venn harus ada semestanya pasti yang jelas. Oke. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ada yang mau tanya dulu nggak? Siap, kalau mau minum teh manis, minum teh dulu, ya, mumpung daring. Atau minum kopi yang laki-laki, perempuan, silakan. Kita lanjut lagi sekarang ke istilah yang ada dalam himpunan, teman-teman. Kita tahu himpunan, tapi harus ada tahu istilahnya. Yang pertama adalah kardinalitas, kardinal. Ya, bukan merek celana ya teman-teman ya, kardinal. Oke, kita lihat sekarang kardinalitas. Dikatakan kardinalitas ini merupakan berhubungan dengan jumlah ya teman-teman ya. Sekali lagi kardinalitas berhubungan dengan jumlah. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya seperti ini teman-teman. N buka kurung A kurung tutup. Bukan kurung kurawal teman-teman ya. Kalau kurung kurawal berarti itulah himpunan. Kalau kardinalitas itu adalah menggunakan tanda kurung biasa. NA atau A diapit oleh garis vertikal kiri dan kanan teman-teman. Nah nanti kalau kalian belajar ya di semester depan, di semester ganjil juga, kalian akan menemukan seperti ini juga teman-teman. A
garis vertikal, diapit garis vertikal, itu akan muncul di teori bahasa otomata, teman-teman. Ya, akan muncul, oh ya, ternyata kalau lambangnya seperti ini adalah, saya ingat waktu itu makanya mata kuliah mata diskrit ini, teman-teman, prasyarat ya. Ada logika algoritma, ada teori bahasa otomata. Kenapa? Keterkaitannya di sini. Oh, ada lambang seperti ini. Oh, berarti ditanyakan adalah jumlahnya. Gitu. Nah, notasinya ini atau ini, sama saja. Ya, atau kalian lihat literasi yang lain, silakan. Tapi yang umum-umumnya saya berikan di sini. Contohnya gini. B sama dengan kurung awal X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Bagaimana membuat notasinya? B berarti ya, ini menggunakan enumerasi ya teman-teman ya. Lihat, diisi satu-satu secara rinci, lebih kecil dari 20, berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Model enumerasi. Kalau ini, si B ini, anggota himpunan B ini, ditanyakan kardinalitasnya berapa, maka tulisnya seperti gini, garis vertikal B, garis vertikal lagi tutup, sama dengan 8. 8 dapat dari mana teman-teman? Dari sini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Anggota himpunan B ada berapa? Ada apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kardinalitasnya berapa kardinalnya? Hitung saja jumlahnya ada berapa. Oh, 2 sampai 19, 7 itu adalah 2, 3 itu kita hitung. Oh, ada 8. Berarti kardinalitasnya adalah 8. Jumlah, ya teman ya, jumlah elemennya teman ya. Nah, ini. Contoh lagi. Tentukan banyaknya anggota himpunan ya. A itu adalah anggota himpunannya huruf pembentuk kata cermat, teman-teman. Berarti kardinalitasnya berapa? Cermat, hitung. Cermat ini berapa huruf? Berarti jawabannya adalah N, buka kurung, kardinalitasnya sama dengan 6. 6 dapat dari mana? Jumlah huruf pembentuk kata cermat. Oke, sampai sini. Masih bisa dipahami? Kardinalitas? Ya. Lalu ada istilah dalam himpunan semesta, teman-teman. Yang kedua adalah himpunan semesta atau universal juga ya. Himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan, yang tadi dikatakan. Notasinya S atau ada juga yang bilang sebagai EU. Universal atau semesta. Di dalam himpunan semesta terdapat beberapa anggota. Ya. Nah, ini. Contohnya gini, teman-teman. Kalian dikasih anggota himpunan 2357 gitu ya. Lalu kalian diminta untuk tolong buatkan himpunan semestanya. Ya, kalian nggak dikasih tahu himpunan semestanya apa, tapi kalian dikasih data nih 2357. Tolong dibuatkan diagram Venn dengan seperti itu. Maka bisa dikatakan, kalau diagram Venn langsung saja 2357, tapi kalau kalian diminta untuk membuat sebuah kalimat, ya semestanya apa sih itu hubungannya gitu ya, maka 2357 bisa kalian buat dengan 3 kemungkinan, teman-teman. Di mana semesta 2357 adalah seperti ini, bilangan prima. Betul nggak bilangan prima? Betul, 2357. Bilangan prima apa? Oke, anggotanya adalah 2357, benar. Atau kemungkinan yang lain. Himpunan semesta yang apa? Bilangan asli. Oke, 2357 merupakan bilangan asli juga. Benar, gitu ya. S bagaimana? Semesta yang berikutnya kemungkinannya bilangan cacah. Betul juga 2357. Ya, teman-teman seperti ini. Ya, bisa kita cari himpunan semestanya apa dengan kalau ada datanya, ya. Kita lanjut lagi. Istilah yang berikutnya adalah himpunan kosong, teman-teman. Ya, tadi yang saya katakan himpunan kosong, null set, atau ada yang bilang empty set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol ini, teman-teman. Ya, ini. Atau nol coret.
Ingat, 0 coret. Ya, bukan 0 biasa, teman-teman. Contohnya menyebutkan nama hari yang berawalan dari huruf Z. Ya, ada nggak teman-teman? Nama hari yang berawalan dari Z, ada nggak? Enggak ada. Tidak, Pak. Oh, kalau di saya ada, teman-teman. Di kalender saya. Ada Senin, Selasa, Zabu, ya, Zamis, Jumat, dan Sabtu. Ya. Di kalian nggak ada ya? Kalau saya mah ada Senin, ada Selasa gitu ya. Nah, tapi yang benar ya teman-teman, yang nggak ada ya dari Z ya. Maka karena tidak ada nama huruf dari Z, nama hari, maka dia tidak mempunyai himpunan. Berarti ditulisnya seperti gini. Ya. MTN, MT sama dengan lambangnya ini. Atau N dalam kurung, tutup kurung sama dengan 0. Bukan 0, sorry. 0 coret ini teman-teman. Kalau 0 salah. Tapi, but not this nih teman-teman. Ingat nih, tapi enggak kayak gini. Menuliskan himpunan kosong dengan cara NE sama dengan 0. Ini salah. Salah ya. Karena 0 itu punya himpunan, ada. Tapi dia tidak, 0 itu ada teman-teman. Hati-hati, 0 itu bukan himpunan kosong. Oke, yang keempat, himpunan bagian atau subset. Nah ini, ya bentuknya seperti diagram Venn juga. Dan ini adalah memang diagram Venn. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Sekali lagi saya katakan himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Jika dan hanya jika. Ya, kalian masih ingat ya di inferensi ini apa ya teman-teman? Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Ya. Saya ulang lagi teman-teman ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Jadi seluruh anggota A ya itu adalah merupakan anggota B. Maka B dikatakan sebagai superset. Ya, data yang lengkapnya, sedangkan A adalah bagian-bagian dari himpunan bagian B. Makanya disebut superset. Tapi A itu dikatakan subsetnya. Notasinya seperti ini, teman-teman. A subset B. Lambangnya seperti ini. Kalau kalian lihat lagi notasi di himpunan, teman-teman, di literasi yang lain, ada beberapa yang lambangnya berbeda dari ini, teman-teman. Ya, ada yang ini lalu dikasih garis bawah, macam-macam ya teman-teman ya. Tapi saya akan membuat yang ini, yang umum saja. Notasi A, subset B. Diagram Venn-nya gini. Ini U semestanya. Lalu di mana ada yang himpunan anggota himpunan A ini yang lingkaran ini itu merupakan himpunan dari B yang besar. Dia di dalam anggota B ini, teman-teman. Yang A ini disebut subset, yang B ini disebut supersetnya. Ya, itu ada yang jual tempe tahu ya teman-teman ya. Kedengaran ada? Ya, jadi ini subset dengan superset, ya himpunan bagian. Oke. Kalau gini teman-teman, ini bagian bukan ya, subset bukan ya? Mahasiswa kelas ini merupakan mahasiswa Unibi, subset dari mahasiswa Unibi, betul tidak? Betul? Betul, Pak. Betul. Ya. Maka mahasiswa Unibi dikatakan sebagai superset kelas ini, betul nggak? Betul, Pak. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mahasiswa kelas ini merupakan subset dari mahasiswa Unibi. Kenapa? Bagian kecil dari mahasiswa Unibi. Tetapi mahasiswa Unibi seluruhnya merupakan superset dari mahasiswa kelas ini. Oke, kita lanjut lagi. Istilah dalam himpunan yang berikutnya adalah himpunan yang sama. A sama dengan B. Lagi ada muncul lagi jika dan hanya jika. Ya.
jika setiap elemen A, ya, A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, teman-teman. Dan sebaliknya gitu. B itu merupakan anggota elemen A. Kalau subset kan sebagian. Kalau ini apa dikatakan? Setiap. Ya, setiap atau semua. Oke. Ini tapi teman-teman, ini tidak kita lihat ya, contohnya anggota himpunan dari A itu ASRI. Himpunan anggota dari B adalah RIAS. Maka dikatakan A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A, teman-teman. Ya. Oke. Notasinya adalah A, B, seperti ini, teman-teman. Ya. Ini subset juga, teman-teman ya. Dia sama ya teman-teman. ASRI ini semua ada teman-teman. Tidak mempedulikan urutannya. Yang jelas semua ada nih. A ada semua, B ada semua. Oke, itu dikatakan yang himpunan yang sama. Oke ya. Ini seperti ini. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya, 27. Slide 27. Himpunan yang ekuivalen. Ada yang bilang, saya buat ekuivalen ya. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal. Ingat teman-teman, kardinal itu apa? Berhubungan dengan apa? Kardinalitas? Jumlah. Apa, Guntur, Wahyu? Jumlah anggota himpunan, Pak. Oke ya, jumlahnya ya, bukan anggotanya, tapi jumlahnya. Jika jumlah anggota dari kedua himpunan tersebut sama, cara notasinya seperti ini, teman-teman. Ya, ingat yang ini lambang kardinalitas. A ekuivalen dengan B. Hati-hati teman-teman, bukan sama dengan ya. A ekuivalen dengan B. Jika dan hanya jika, ini. Jika dan hanya jika kardinalitas A itu sama dengan kardinalitas B. Jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Itu yang dikatakan ekuivalen. Contohnya ini. Himpunan misalnya, misalkan A itu adalah anggota himpunannya 1357 dan B ABCD. Kalau yang sama, teman-teman, dia harus sama dengan A dan B, harus sama. Ya, datanya. Walaupun terbalik-balik. Tetapi di ekuivalen itu nggak boleh, teman-teman. Ya, bukan seperti itu. A itu 1357 dan B ABCD. Maka ini dikatakan ekuivalen berdasarkan kardinalitasnya. Maka A ekuivalen B, ya, dikatakan A ekuivalen B. Kenapa? Sebab kardinalitas jumlah anggota himpunan dengan B itu sama-sama dengan 4. 1357 4 jumlah datanya. ABCD berapa? 4 juga. Maka ini yang disebut dengan ekuivalen berdasarkan kardinalitasnya, teman-teman ya. Dilihat seperti itu. Next, himpunan saling lepas. Ini saling lepas berarti kabur ya. Tidak terikat. Yang dikatakan himpunan saling lepas adalah dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint, ya, disjoint, jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini, teman-teman. Double slash, ya. Saya ngomongnya double slash, tapi nggak tahu istilahnya ya. Pakai garis gitu ya. Ada yang slash, ada double slash ya. Ada backslash, ada double backslash. Nah, kalau kalian lihat juga notasi saling lepas juga ada yang bukan ini, teman-teman. Dikatakan apa? Perhatikan himpunan berikut. A 125. B-nya 3468. Terlihat bahwa tidak ada satupun anggota A yang terdapat pada himpunan B, teman-teman. Hanya 125. B-nya 3468. Ya. Nggak ada irisannya gitu loh. Satu nggak ada di B.
3 nggak ada di A, 2 nggak ada di B, 4 nggak ada, dan seterusnya. Nggak ada nih, nggak nyambung. Maka ini katakanlah A disjoin B. Ya, jadi himpunan A dan B disebut himpunan saling lepas atau saling asing. Ditulis A disjoin B. Seperti ini ditulisnya. Sesuai dengan notasinya. Ya, A disjoin B. Nggak nyambung gitu loh. Ya. Itu yang saling lepas. Kita berikutnya himpunan kuasa. Macam-macam ya himpunan ya teman-teman. Ada yang berkuasa gitu ya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dikatakan apa? Jika himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan dari bagian dari A. Termasuk himpunan kosong, himpunan A dan itu sendiri teman-teman ya. Apa dikatakan power set? Kuasanya apa? Dia termasuk himpunan kosong, lalu himpunan A itu sendiri. Lalu adalah apa lagi? Himpunan kosong. Ya. Kita lihat ya. Contoh gini notasinya. P himpunan kuasa A gitu ya, atau 2 pangkat A, teman-teman. Jika kardinalitas A sama dengan M, ya sekali lagi ya, jika kardinalitas A sama dengan M, maka himpunan kuasanya adalah sama dengan 2 pangkat M. Yang ini ya teman-teman ya. Kalau jika kardinalitas di sini 3, misal 3, maka di sini adalah juga 3 teman-teman. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya. Maksudnya di mana kalau 2 pangkat 3 8? Kita lihat. Ya. Contoh jika A sama dengan anggota himpunannya 1 dan 2. Ya, sekali lagi saya bilang 1 atau 1 dan 2. Maka himpunan kuasanya PA-nya adalah apa? 1 himpunan kosong. Ini teman-teman ya. Oke. Lalu adalah himpunan bagian dari A itu. Ini. Oke, teman-teman lihat ya. Sebelum saya lanjut ke sini teman-teman. Jika A himpunan bagian dari 1 dan 2. Berapa kardinalitasnya teman-teman? Itu saja dulu. Jika anggota himpunan A adalah 1,2, 1 dan 2, berapa kardinalitas A ini? 2, Pak. 2 ya. Oke. 2. Berarti teman-teman, himpunan kuasanya adalah gini. 2. Ya, 2 seperti ini. Ya, 2 pangkat 2. Berarti apa? Maka himpunan kuasanya harus 4, teman-teman. 2 pangkat 2. Sekali lagi, rumusnya kan 2 pangkat M. M-nya berapa? Itu kardinalitasnya. A-nya 1,2. Ada 2 anggota himpunan, maka M-nya 2. Karena ini 2, maka kita buat 2 pangkat 2. Berarti ada 4. Berarti himpunan kuasa dari A ada 4, teman-teman. Pertama himpunan kosong. Ya, ini. Lalu apa lagi? Artinya gini ya, teman-teman ya. Ini artinya adalah himpunan kosong. Lalu adalah himpunan itu sendiri dan himpunan yang menjadi kemungkinan pasangannya, teman-teman. Oke, saya pelan-pelan di sini ya, saya ulang lagi. Kardinalitasnya 2. Berarti adalah 2 pangkat 2. 4 ya. 4 berarti si himpunan kuasanya harus 4 di sini, teman-teman. Kalau 1,2,3 berapa? Berarti 2 pangkat 3, 8. Berarti di sini harus ada 8 kombinasi anggota himpunannya. Yang pertama adalah 0. Jelas ya, dikatakan himpunan kosong. Himpunan kosong. Dan kosong, lalu dipecah teman-teman nih. Yang pertama kombinasinya adalah 1. Ya, nah ini kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan kedua adalah 2. Ini 2.
Lalu apa lagi? Dikatakan dan himpunan A itu sendiri. Teman-teman. Asalnya, anggota himpunan A itu 1,2, maka himpunan kuasanya berapa? Jadi 4. 4 dari mana? 2, jumlahnya ini 2, dijadikan M-nya, berarti 2 pangkat 2, 4. 4, kita sekarang 4-nya apa saja datanya? Dilihat ini, himpunan kosong, himpunan A itu sendiri. Ya. Dan kemungkinan kombinasi dari 1 dan 2 ini. 0, ini himpunan kosong, lalu 1, kemungkinan yang tadi 1, lalu kemungkinan kedua yang 2 ini, lalu apa? Himpunan A itu sendiri, 1, 2, 4. Ya. Jadi himpunan kuasa itu seperti itu, teman-teman. Pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau nggak ada nggak?